Kembali di Indahnya Ramadan bersama Uas dan juga sahabat, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai ibu adalah sebagai pendidik pertama bagi anak, madrasah pertama bagi anak. Pendidikan seperti apa, Ustadz, yang harus dimulai oleh seorang ibu agar anaknya selalu berada dalam ajaran Islam dan perlindungan Allah? Ada sebuah perjalanan, tur ini dilakukan di kota Moskow, Rusia. Lalu kemudian tur ini nanti dibawa ke museum, melihat lukisan yang cantik-cantik, yang indah-indah. Lalu kemudian di sela-sela melihat lukisan itu, telinga akan mendengar musik-musik yang lembut. Mozart, Beethoven, klasik. Supaya tenang telinga, tenang mata. Tapi kita, Ustadz Solmed, Ana dengan Bang Hilbram tidak bisa ikut. Kenapa? Karena syaratnya mesti hamil muda. Tur ini diikuti oleh ibu-ibu hamil. Bumil. Ya, pamil tak boleh. Pamil. Lalu kemudian manfaat dari tur ini adalah ternyata anak yang ada di dalam sudah mulai bisa merespon, mendengar, dan melihat seperti apa yang dilihat oleh ibunya. Jadi mereka sudah mulai menanamkan ketika melihat lukisan yang indah, ibunya akan tenang. Ketika mendengarkan suara musik klasik, ibunya juga akan tenang. Saya ketika membaca berita ini, Masya Allah, Tabarakallah, sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Tapi seringkali kita memang begitu. Begitu ada temuan, sudah ada 14 abad yang lalu. Seringkali yang menemukannya orang lain. Lalu kemudian bagaimana dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami jadikan manusia itu, dari nutfah sperma yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi, kami uji. Setelah itu faja'alnahu sami'an basira. Lalu janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Dia mendengar apa yang didengar si ibu, dia bisa melihat. Jadi kalau ibunya membaca Al-Quran, bersolawat, ibunya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang membaca tenang, yang mendengar tenang, anaknya pun tenang. Sekarang ibu-ibu hamil TikTok. Walaupun tidak semuanya tidak baik, ada juga yang baik. Di TikTok juga yang ada baik namanya TikTok syariah. TikTok syariah, ya betul. TPS. Jadi memang pendidikan dari awal. Dan ketika sudah lahir, barulah si bapak berperang. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat video, Ustaz Solmed, ketika si bayi diazankan, ya azan, takbir malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allah. Ustaz udah dapat? Udah dapat. Oh, cepat betul di hari raya. Padahal azan, bisikan yang pertama ke telinga anak adalah bisikan Allah dan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian diambilkan kurma, dikunyah. Datanglah Asma binti Abi Bakar, membawa anaknya namanya Abdullah. Buah pernikahan dari suaminya namanya Zubair ibnul Awwam. Dibawakan kepada Nabi. Inilah anak yang pertama kali lahir setelah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu Nabi memberikan kurma, maka ada proses pendidikan. Ya. Dari proses pendidikan itu terus berlangsung sampai kita dewasa. Sampai mati. Sampai mati, tidak pernah berhenti. Nah, mungkin Ustadz Solmed bisa menceritakan, Ustadz, pengalaman pribadi boleh. Bagaimana ibu memiliki arti yang luar biasa, memberikan pendidikan yang luar biasa untuk Ustadz Solmed. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru UAS yang saya muliakan, Kang Hilbram yang juga saya hormati, pemirsa TV One di mana saja, tentu ibu ini memang punya karakter yang berbeda dengan ayah. Karenanya kelebihan perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memiliki hikmah tersendiri. Bagaimana seorang ibu itu kuat, ya,
bahkan wahnan ala wahnin, derita di atas derita, susah di atas susah, sakit di atas sakit, tetap tidak membuat dia kapok untuk hamil. Ya. Lagi, dan lagi. Sampai mertua saya itu anaknya 10. Dan alhamdulillah semua jadi orang. Alhamdulillah. Semua jadi orang. Iya, iya. Masya Allah. Anak-anak orang. Iya, saya mau komen gimana ya? Artinya walaupun disebut penderitaannya begitu hebat, tapi tidak ada ibu yang merasa kapok untuk memiliki anak keturunan. Ini satu perasaan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian resikonya ketika melahirkan adalah mati sekalipun, dia akan lebih memilih anaknya yang selamat daripada harus anaknya yang wafat meninggal dunia. Bahkan dia harus menyusui. Wa fisoluhu fi amain, gak tanggung-tanggung, paling cakep ya 2 tahun berturut-turut. Ternyata dikaji ada rahasia di sana, menyusui itu juga bagian dari pendidikan. Pendidikan batin, pendidikan karakter yang diwariskan, pendidikan naluri yang diberikan. Sehingga kadang-kadang ketika anak itu nakal, bapaknya si anak lebih senang menitipkan nasihat kepada ibunya. Bu, kasih tahu anaknya tuh, bilangin jangan pulang malam-malam. Ya. Kata anaknya kalau gitu kita pulang pagi saja. Lewat dong. Ini ternyata lebih cerdas ya. Karena ibu dianggap memiliki kedekatan batin yang kuat lewat air susu tadi tuh. Makanya air susu itu tidak boleh dipandang remeh. Yang bukan siapa-siapa, kalau sudah kena air susu usia kurang dari 2 tahun, dengan durasi dianggap kenyang, itu bisa menjadi anak sepersusuan. Begitu Pak Kiai ya, Tuan Guru. Dan itu bisa jatuh mahram. Itu anak orang punya kedekatan biologis pada akhirnya lewat air susu yang diberikan oleh seorang ibu. Apalagi anak yang dia kandung, anak yang dia lahirkan secara langsung. Nah, itu pendidikan yang luar biasa, bukan hanya zahir, tapi juga batin diberikan oleh seorang ibu. Saya ini termasuk anak yang boleh dibilang Tuan Guru, apa kata ayah, apa kata ibu, saya akan selalu mencoba untuk dengar dan saya selalu mencoba untuk taat. Sebentar, Ya. Ustaz Solmed. Apa kata ayah, apa kata ibu diusahakan untuk selalu mendengar dan taat. Tapi apakah semudah itu? Tentu tidak. Ada perjuangan-perjuangan, mungkin juga ada perbedaan pendapat. Bagaimana Ustaz Solmed mengatur agar tetap bisa menjadi anak yang hormat pada orang tua? Kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana.